Roll. Ayo. Oke, Bang Firdaus beserta tim mungkin bagaimana nih terkait kasus dari Amarzoni ini, katanya Abang juga berniat untuk membuat surat ya Iya. pada apa namanya Pada Dirjen Lapas, Dirjen Lapas dan pada Menteri Hukum dan HAM. Jadi saya jawab ya. Jadi sebenarnya saya melihat pada kasus Amarzoni ini udah bukan kasus yang normal ya. Karena pemerintah lagi-lagi mengeksekusi Amarzoni melalui putusan berikutnya ya. Jadi ini udah melebihi batas kewajaran ya. Karena putusan yang lebih dari 2 kali itu udah bukan residivis lagi, tapi putusan eksekutorial. Jadi putusan eksekutorial ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang maksimal, yang hukumannya diancam hukuman mati atau yang divonis 20 tahun. Ini putusan eksekutorial namanya. Jadi kalau sudah 2 kali jadi residivis, lalu ketiga kalinya, apalagi keempat kalinya, ini pemerintah udah harus menentukan orang ini sudah layak untuk dihukum kembali atau diberikan sanksi administratif atau sanksi sosial. Nah, untuk Amarzoni ini saya lihat ini orang pasalnya lagi-lagi pasal pengguna ya. Yang terakhir katanya itu Amarzoni berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu di situ ada selinting ganja ya, masuk ke dalam ruangan itu, yang dengan entengnya Kalapas bilang itu kelalaian daripada anak buahnya. Kalau satu linting kelalaian, lantas 5 kilo kelalaian bukan? Kalau berkilo-kilo, berton-ton kelalaian apa bukan? Kalau hal-hal kelalaian ini dibiarkan, maka akan ada kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Katakanlah Amarzoni ini pelaku kejahatan, lantas siapa yang memberi celah untuk melakukan kejahatan? Kok bisa lapas seketat itu bisa masuk ganja selinting? Kita udah nggak usah tutup mata lah di Indonesia ini. Kenapa saya selalu nyindir-nyindir masalah hukum ya kan? Pak Prabowo selalu saya sindir, Pak, hukumnya ini udah lecet kita. Pak Prabowo itu segitu banyaknya euforia ya dalam berbangga hati karena membanggakan kabinetnya. Tapi saya belum pernah melihat kabinet Pak Prabowo itu serius untuk menegakkan hukum, itu aja. Tapi untuk membuat program, saya lihat Pak Prabowo banyak sekali, program-programnya banyak, ya kan. Tetapi untuk menegakkan hukum nggak ada keseriusan. Bayangkan ya, ini sebagian kecil ya pengakuan dari seorang karyawan atau pejabat Menteri Hukum ya, Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatakan bahwa mungkin ganja itu masuk karena kelalaian anak buah saya. Kok bisa masuk gitu loh? Lantas di dalam itu berarti banyak sekali kegiatan transaksional terkait dengan narkotika, nafsa ya, gitu. Yang kita tidak ketahui karena itu tertutup sekali. Nah, kasus Amarzoni ini membuka tabir bagaimana buruknya ya penanganan narapidana di dalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, buruknya ini harus diperbaiki, bukan kita menyalahkan anak bangsa ya seperti Amarzoni yang menggunakan nafsa itu tadi ya. Lalu kita hukum, itu bukan solusi, tapi perbaiki mekanismenya. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, kalau sudah berkali-kali Amarzoni ini disidang lagi, diputus lagi, disidang, diputus lagi, negara ini jolim. Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap anak bangsa. Apalagi Amarzoni ini telah menyumbangkan 1 medali emas waktu saat Pak Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Pencaksilat Indonesia. Ini jasanya Amarzoni mengharumkan bangsa juga harus dilihat di sini. Jangan melulu dilihat dari kegiatan dia saat ini karena dia mungkin frustasi, istrinya udah dinikah lagi sama orang ya kan, anak-anaknya udah tercerai-berai. Gitu loh, rumah tangganya udah nggak diselamatkan, dia akhirnya frustasi, lari lagi ke narkoba. Andaikan saja lapas itu tidak memberi ruang untuk peredaran narkotika ya, mungkin Amarzoni lain juga tidak akan terpengaruh gitu loh. Pasti mereka akan nggak secara sistem, kalau barangnya nggak ada juga mereka nggak akan jadi pengguna
Tapi hari ini isu yang beredar, udah banyak banget investigasi yang dilakukan oleh media, wartawan apa segala ya, tentang kebobrokan lapas. Ya, kamar disewakan, fasilitas laptop, fasilitas TV, ya kan? Fasilitas narkoba dan lain-lainnya. Jadi orang datang ke lapas itu bukannya mau dibina tapi tambah hancur. Makanya orang masuk ke lapas itu bukannya dibina malah tambah hancur. Gitu loh. Katanya lembaga pemasyarakatan Indonesia. Ya. Tetapi orang yang masuk ke situ tambah pinter. Yang dulu orang misalnya nipu. Ya kan, jadi penipu masuk 378 kena 34 tahun. Masuk ke lapas. Di dalam situ dia tidak dipisah sama orang yang bisa bikin bom, orang yang bisa congkel rumah, orang yang bisa ini. Jadi dia tuh masuk ke situ tadinya cuma bisa nipu, akhirnya sekarang multifungsi. Keluar dari lapas bukannya dibina jadi bagus, malah bisa nyongkel mobil, bisa tahu cara bongkar rumah orang dan lain-lain. Karena itu lingkungannya yang tidak disteril oleh kalapas. Itu yang saya bilang tadi, selalu saya bilang benahi hukumnya. Gitu loh. Jangan Amar Joni yang jadi kambing hitam. Amar Joni ini 0,0000001% daripada anak bangsa yang menjadi korban kriminalisasi. Gitu. Dan ini harus menjadi evaluasi khususnya di tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Pak Yusril ini pakar hukum, profesor, tapi kerjanya mana? Nggak ada. Nyalinya nggak ada Pak Yusril ini. Harus diganti Pak Yusril. Ya, nyalinya sama sekali nggak ada. Menteri Hukumnya juga sama, nggak ada nyalinya. Menteri HAM-nya juga sama itu, Natalius Pigai, hanya bisa koar-koar aja. Mana ada ini? Menterinya Pak Prabowo tuh yang jadi andalan sekarang ini kan cuma Purbaya aja. Yang lain-lainnya mana? Nyalinya nggak ada, 0%. Nggak punya nyali semua. Gitu loh. Pak Prabowo singa, tapi sayang dikelilingi oleh kambing gitu. Andai kan Pak Prabowo itu dikelilingi singa juga, selesai negara. Sayangnya yang ngelilingi Pak Prabowo ini kambing sama kucing. Hanya suaranya aja berisik, tapi nggak ada gaungnya gitu. Makanya saya bilang, benahi hukumnya. Pak Prabowo harus segera merevaluasi ini dan memperbaiki ini. Karena kalau ini tidak diperbaiki, ya negara ini coret marut, bos. Jadi negara ini rakyatnya hanya nonton dongengnya aja kok tiap hari. Hidup, ini ketangkep. Sekian triliun ditahan di kejaksaan, hore. Habis itu udah mendem lagi. Duitnya kemana? Nggak tahu. Duitnya buat apa? Nggak tahu rakyat. Gitu. Kita hargai kerjanya Kejaksaan Agung, bagus. Kepala Kejaksaan bagus. Tetapi yang lebih parah lagi di bidang hukumnya Mahkamah Agung. Jaksa udah capek-capek nangkep, ya kan, si pelaku koruptor 1, sekian triliun atau 16 triliun atau 17 triliun, tapi hakimnya memutus perkaranya itu dengan seringan-ringannya dengan alasan apa? Karena si maling ini berbuat baik di dalam persidangan. Kan gila. Alasannya nggak normatif. Hanya karena dia berbuat baik di persidangan dikurangin masa tahannya. Gitu loh. Padahal itu ancaman hukumannya hukuman mati harusnya. Jadi percuma Pak Prabowo ini nangkap-nangkapin koruptor, tapi hakim-hakimnya masih banyak yang maling. Gitu. Kenapa saya selalu keras kritik Pak Prabowo? Karena waktu beliau tinggal sedikit lagi, 4 tahun lagi. Kalau dia kepilih lagi, kalau dia nggak kepilih, kita mumpung di presidennya oleh macan ini. Pak Prabowo ini macan. Tapi macan ini jangan sampai salah pilih teman. Kalau dia milih kambing, jadilah kambing dia. Gitu. Pak Prabowo ini macan kita, Pak, macan kebanggaan kita. Jangan sampai dia salah teman, itu aja. Karena kalau macan disuruh main sama kucing, jadi kucing dia. Pak Prabowo ini harus dikelilingi oleh macan-macan. Nah, ada Pak Purbaya, ada Kepala Kejaksaan Agung, itu macan itu. Udah mulai berani nangkapin ini, udah mulai berani ini. Itu macan. 2 macan Pak Prabowo aja yang mendampingi Pak Prabowo udah kelihatan tariknya. Bagaimana kalau sebuah menteri diganti oleh Pak Prabowo dengan macan-macan? Indonesia gemah ripa lo jinawi. Gitu loh. Cari orang itu yang benar-benar jihad fisabilillah, yang berani mati untuk negara. Melawan mafia dan koruptor. Jangan cari hanya engge Pak, maaf kula nuwun Pak, maaf ya Pak. Itu udah gak zaman. Itu udah gak zaman bagi maling-maling itu. Sekarang saatnya merubah bangsa ini jadi lebih baik. Ya, hari ini saya bukan berkapasitas sebagai pengacaranya Amar Zoni, tapi saya ya Ketua Umum Satgas Anti Narkoba Nasional ya dan pemilik panti rehabilitas narkoba Yayasan Mutiara Tawon Firdaus.
Ini penting bagi saya untuk bersuara. Saya akan mengajukan surat ke BNN untuk menurunkan tim ya analis narkotika NAPSA. Setelah itu apakah layak ini di asesmen, keluarkan surat asesmen, dan apakah layak Ahmad Joni ini yang sudah divonis 3 atau 4 kali direhab. Karena kalau vonis sudah 4 kali apalagi dilarikan Nusa Kambangan, itu ancaman hukumannya harus berat. Minimal seumur hidup. Tapi ancaman hukuman hanya 3 tahun lari ke sana. Oh, ini tendensius, Bos. Kami orang hukum akan protes. Jangan dibolak-balik lah. Kacau begini. Gitu. Jangan sampai Pak Prabowo itu bangga kepada kepemimpinannya, tapi kami sebagai orang pemilik negeri ini, kami rakyat yang mengerti tentang tata kelola negara dan ngerti tentang hukum, ketawa melihat Pak Prabowo. Membanggakan diri sendiri, tapi sesungguhnya kami sendiri tertawa melihat Pak Prabowo. Karena ketidakmengertian pejabat-pejabatnya untuk mengelola negara dengan cara hukum tadi. Hukum ini fatal, Bos. Gitu loh. Hukum ini adalah panglima yang membawahi 9 komponen strategis yang selalu saya bilang. Ipoleh, Sosbud, Hankamnas, Geo, Demokonsos. Kalau hukumnya ini lemah, 9 komponen strategis gak akan jalan, Mbak. Ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketahanan, gak akan jalan, Bos. Percuma Pak Prabowo punya ribuan cita-cita, punya ribuan program, kalau hukumnya lemah, melempem, Bos. Sekarang Pak Purbaya teriak sana teriak sini, mencat-mencatin orang. Nangkep-nangkepin tuh Jaksa Agung, nangkep 16 triliun berapa tuh. Coba kita lihat. Memang barang buktinya ada 16 triliun, tapi pelakunya siapa? Kan sampai sekarang belum diumumin pelakunya. Pelakunya siapa itu koruptor? Diumumin dong pelakunya. Kita mau lihat hukumannya berapa tahun. Paling 4-5 tahun lagi. Karena alasan hakim apa? Dia sudah terlalu baik di dalam persidangan. Gila, maling dibilang baik. Kalau gue hakimnya gue godot, gue siksa sama gue. Sayang aja gue nggak dikasih jadi hakim. Oke, balik lagi ke materi Ahmad Joni, Bang. Kan ini masih banyak pertanyaan soal barang kok bisa masuk di lapas sendiri. Nah, Abang sebagai praktisi hukum, tahu hukum, ya kan, harus gimana nih, Bang? Barang kok bisa masuk? Ya kan udah bilang gini, lapas ini kan di bawah Menteri Hukum. Menteri Hukum itu kan di bawah Yusril, Profesor Yusril Issa Mahendra. Kenapa Yusril kecolongan? Berarti Yusril nggak kerja, Bos. Karena Yusril itu lupa dengan jabatannya, udah keenakan dia jadi menteri gitu loh. Harusnya dia turun ke lapas, survei, gitu loh. Contoh Pak Purbaya turun kan? Pak Purbaya kan hebat tuh, turun, mau sidak, bea cukai dan lain-lain. Yusril apa kerjanya Pak Yusril? Ngopi di kantor. Gak zaman, Bos, zaman sekarang pejabat kayak gitu. tapi kan ada wewenang yang kita anggap bekerja juga ya. Justru dia adalah penggeraknya, dia Menko Polhukam, Menkumham. Dia tuh tunjuk Menteri Hukum, tolong dong sidak itu. Menteri Hukumnya juga melempem kok. Gitu loh. Ganti semua. Mumpung Pak Prabowo ini masih 3-4 tahun lagi. Ganti, belum terlambat. Pak Prabowo ini sekarang lagi disayang rakyat loh. Disayang rakyat, tapi pada saat eksekusi hukumnya tidak sesuai, rakyat kecewa lagi, Bos. Oke, Bang. Kabarnya ini, Bang, para petugas yang terlibat dengan masuknya barang ke Ahmad Joni tersebut di lapas, kabarnya sudah dipindahkan juga ke Nusa Kambangan, Bang. Dimasukkan ke Nusa Kambangan juga. Tanggapan Abang, Bang? Udahlah, kalau itu udah kacau balau, itu mah masukin Nusa Kambangan biar bisa orang nggak bisa ngelihat. Padahal dia turun di jalan mungkin main kemana, ke mall, ke Pondok Indah, ke Singapura. Udahlah, permainan itu udah anak kecil juga tahu di Indonesia main sabun itu namanya. Nggak usah sok-sok inilah. Lo cerita depan kita yang udah lama lahir. Hari-hari gue ditanam di Monas, gue tahu semua sejarahnya. Bagaimana orang kegiatannya di Monas itu kayak apa. Hari-hari gue ditanam di Monas. Jadi orang ngomong apa dalam istana gue denger. Gitu. Berarti Abang yakin ini hanya kalian? Ya udahlah, ini udah. Ini benahi hukum semuanya. Tegas. Harus tegas. Hukum itu harus benar-benar jadi cambuk api. Biar mereka tuh kapok gitu. Kalau kita hanya begini terus, terima dongeng terus. Sekarang Ahmad Joni udah 3-4 kali divonis. Masa vonis putusan hukumnya berapa putusannya? Ahmad Joni putusannya berapa sih terakhir? Yang masalah ganja? 7 tahunan. Hah? 7 tahun banding kena lebih, Bang. Putusan. Ini putusan yang sekarang Iya. yang ganja? Iya. Bukan yang ganja. Loh, kemarin katanya ganja, ada ganja jatuh, dia kena. Nah, itu barang yang sekarang. Ini yang gue tanya sekarang ini, kalau 7 tahun dia udah jalanin, 7 tahunnya udah jalan. Iya. Sekarang yang sekarang ini berapa? Belum, Bang. Belum lah. Kalau belum kok langsung di Nusa Kambangan. Kan Nusa Kambangan itu orang yang nggak bisa diatur di lapas. Karena dianggap ini udah yang... Apa karena Ahmad Joni teriak-teriak bahwa kebobrokan di dalam lapas itu
dibongkar oleh Ahmad Joni, makanya disingkirkan ke sana. Hah? Apa takut kalapasnya itu kebongkar boroknya? Hah? Indonesia nih bos. Hah? Supir angkotnya tahu ceritanya, apalagi gua dokter bos. Supir angkotnya tahu ceritanya, sejarah Indonesia kayak apa. Hah? Udahlah nggak usah bermain sandiwara. Mau gimana negara ini? Mau benahin apa kagak? Kalau mau dibenahin, udah kelilingin Pak Prabowo dengan macan-macan. Banyak kok macan-macan di Indonesia ini, profesornya yang macan ada, doktor ada. Mungkin seperti Bu Susi juga bisa tuh jadi Menteri Kelautan lagi. Dia juga macan juga. Kenapa gak dimasukin? Ahok macan itu, masukin Ahok dong. Ahok juga orangnya vokal kok. Ahok suruh pegang BUMN, suruh beneran jadi pemimpin dia di BUMN. Ahok masukin. Ya, Bu Susi masukin lagi. Siapa lagi? Banyak kok orang-orang di Indonesia nih yang track recordnya nggak korupsi, nggak nepotisme, yang kerja bener. Tinggal buka aja. Karena masalahnya mau nggak Pak Prabowo untuk merubah itu semua. Gitu. Dalam kasus Amar ini kan Aditya Joni dan juga pihak keluarga itu kan menanyakan ya, dan protes lah bisa dibilang kenapa kakaknya ini dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bahkan kan di JJ juga sudah bilang bahwa ini tuh hanya bukan pengedaran tapi lebih ke penemuan selinting ganja itu di lapas. Ya selinting ganja itu harusnya dijadikan dia tuh sebagai pengguna saja, direhab. Jangan lebay lah itu pemimpin lapasnya juga tuh. Pemimpin apa sih yang ngomong itu? Pejabatnya, dirjen apa-apa tuh. Enggak usah lebay lah, orang ngapa-ngapain emang takut kebongkar gitu sama Ahmad Joni dibongkar. Ahmad Joni diintervensi dulu di sana. Ditakut-takutin ya kan, awas kalau bongkar lu mati gitu. Jangan begitulah, aduh. Saya minum dulu lah, teh nih, aduh. Bang, ini kan dalam kasusnya Ammar ini kan ada juga salah satu pedakwa yaitu Ustadz Deli itu meminta bantuan hukum ke tim Hotman 911 gitu agar menyoroti kasusnya Ammar gitu bang. Mungkin gimana bang? Ya mungkin itu bagian daripada niatan beliau sebagai sesama anak bangsa lah ya. Itu sih kita nggak usah diiniin, nggak usah dibicarakan lagi, nggak usah. Kalau Hotmannya nggak mau ya udah jangan dipaksa. Mungkin Hotman lagi sibuk di Bali sama sekretaris-sekretarisnya kan, biarkan aja. Sekarang gua kan mau nih ngurusin melalui Satgas Anti Narkoba Nasional yang gue pimpin. Ini aja kita coba surati agar Ahmad Joni dikembalikan lagi nanti direhab di panti rehabilitas kita. Saya akan koordinasi dengan BNN, akan menghubungi Komjen Syudi ya, kepala BNN. Nanti hari Senin depan saya akan datang ke BNN, majukan surat agar dikeluarkan asesmen. Tapi tim analis dibentuk dulu gitu. Itu aja sih. Tapi udah ada diskusi dengan kuasa hukumnya Ammar belum bang? Nggak ada, saya nggak ada. Kan saya nggak tahu kuasa hukumnya Ammar siapa, kan buta orang di sono dibawa ke Nusa Kambangan siapa, jin aja kagak ada akses sono apalagi manusia. Tempatnya dikelilingin ular naga apa segala itu. Ular anaconda, ya kan buaya, hiu. Oke, Bang, Abang melihat dari sisi hukum soal Ahmad Joni yang sudah terlibat dalam kasus perkara narkoba 3 kali. Ini diduga dia melakukan pengedaran dan pemakai juga. Memang konsep dari anti narkoba pembahas sendiri itu konteksnya apa sih Bang? Apa residivis? Apa memang benar gimana tuh Bang? Bukan pembasmi ini Satgas Anti Narkoba Nasional, kan gua organisasi banyak. Jadi kalau Satgas Anti Narkoba Nasional ini tetap melihat dari sisi positifnya anak bangsa. Hampir rata-rata menurut pengalaman kami ya, hampir rata-rata anak bangsa yang kecemplung di dalam lingkungan narkoba ini hampir rata-rata mereka yang hopeless. Satu karena ekonomi, karena cinta gitu. Nah, ekonomi dan cinta inilah yang menjerumuskan mereka gitu loh. Kalau yang ketiga hedonisme, karena udah kebanyakan duit, hedon, akhirnya iseng-iseng ya keterusan. 3 ini yang sangat mencolok, tapi mencolok itu karena keterbatasan ekonomi dan putus cinta gitu. Ini yang sangat kita lihat ya, akhirnya orang itu hopeless dan frustasi, larinya ke narkoba untuk menghibur dirinya sendiri. Nah, Ahmad Joni ini rasanya ke yang satu kedua ini, ekonomi dan cinta gitu. Makanya dia udahlah, daripada gue hidup sia-sia, bini gue udah dibawa orang kan gitu, gue mendingan begini gitu. Tapi kita juga tidak memandang Ahmad Joni juga harus dibela sepenuhnya, karena
Itu dia. Mungkin dia juga di dalamnya keterlaluan kan gitu. Kan hanya Kalapas yang tahu. Jadi hari ini gue berbicara universal. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini. Gue nyeleneh gitu loh. Ini belum selesai ini ya. Tahu nggak sih makna konstruksi hukum tata negara tuh, ngerti nggak sih? Ini hukuman pertama residivis ditambah lagi sepertiga, ditambah lagi. Kalau udah maksimal harus ada pilihan. Apakah ini udah dibina benar-benar atau dibinasakan? Itu hukum. Nggak boleh separuh-separuh. Gitu. Ini kan Ahmad Joni udah 4 kali katanya. Iya, berarti. Kalau udah 4 kali kan harus dibinasakan sebenarnya kalau menurut undang-undang. Kalau ancaman hukumannya berat. Tapi kalau 4 kali hanya pengguna, apalagi hanya dia duduk-duduk sama temannya ngumpul, tahu ada gelek di sebelahnya, ya dia nggak megang, dipaksa untuk megang, ya susah lah. Itu namanya kriminalisasi hukum. Ya direhab aja, dikeluarkan, direhab, dibina. Apalagi dia pernah bawa medali kan, medali emas waktu dia konsen di Pancasila kan gitu. Bang, ini kan perkaranya kalau nggak salah kan Januari, di bulan Januari. Padahal Januari besok dia juga akan keluar hukuman masa yang kemarin diputus. Iya. Dan akhirnya keblokap. Ada dugaan-dugaan banyak pihak dari kuasa hukum atau dari sahabat sendiri dalam proses berjalannya permasalahan ini adalah negosiasi untuk kesepakatan terindikasi untuk tidak diblokap ini. Ini juga unsurnya oknum-oknum ini juga bermasalah juga dalam proses ini, Bang. Ya mungkin oknum itu takut kebongkar rahasianya di dalam sama si Amar, karena Amar udah banyak banget ngeluarin berita keluar kan, ngebocor-bocorin tentang kegiatan di dalam lapas, sehingga Kalapasnya ketakutan lalu disingkirkan Amar ke sana, didoktrin dulu. Kan bisa juga dilakukan elistasi atau apa sih istilah-istilah tuh gitu. Kan bisa didoktrin dulu agar Amar itu tidak buka mulut. Kan bisa juga gitu. Atau mungkin ada pesanan dari orang lain ya kan, mungkin suaminya si istrinya yang sekarang gedek sama si Amar, dia bermain kong kali kong, udah penjara mungkin gitu, udah penjaranya yang lama dah, cari lagi sebabnya. Gue lagi seneng-senengnya nih sama si Yayang gue nih, ntar dia keluar ngerecokin rumah tangga gue lagi gitu. Bisa jadi kan gitu. Semua aspek itu bisa kita prediksi, tapi tidak bisa kita pastikan. Tapi kan momen dari perkataan Bang Firdaus dengan momen dia beda. Momen seorang kekasih dia bilang dia akan mengajukan rehab, Bang. Memang dalam konsep dia di Nusa Kambangan bisa direhab gitu, permintaan dari pihak Loh, bisa saja kalau BNN sudah meyakini bahwa itu ancaman hukumannya ringan dan itu hanya hal yang mengada-ngada, BNN langsung membentuk tim analis dan merekomendasi untuk asesmen. Bisa saja. Nanti rehabnya apakah di panti rehab saya atau di panti rehab Lido atau panti rehab yang lain, banyak panti rehab di Indonesia ini. Gitu. Kalau kami kan ada di Ciputat gitu. Sekalian iklan. Kami ada di panti rehab di Ciputat gitu. Jadi yang di Tangerang kalau kena narkoba bisa direhab di kami gitu. Dan Abang siap. Siap. Dengan prosesnya sudah di Nusa Kambangan dengan berjalannya hukuman, apakah itu dengan sistem persidangan Abang? Apa sih dengan sistem persidangan? Apa online? Apakah dia dihadirkan atau gimana sih Bang kalau namanya perkara ini? Ya itu kan kewenangan lagi-lagi dari hakim. Hakim maunya online ya, Ahmad Joni yang ngikutin online, kan nggak mungkin bolak-balik Nusa Kambangan ke sini. Cuman ini terlihat konyol aja, kenapa dilimpahin ke sono gitu. Itu konyol aja kelihatannya gitu. Itu yang buat Abang Itu yang buat kok kayak kan, tahu nggak, orang yang udah susah banget diatur, yang kelas kakap, yang kejahatannya di atas 20 tahun ya misalnya ya, atau hukuman mati, itu baru bisa ditaruh di Nusa Kambangan. Kalau yang kejahatannya udah hukumannya 20 tahun baru di Nusa Kambangan. Kalau udah susah, udah pegal pemerintah. Tapi kalau yang hukumannya hanya 3 tahun, 6 tahun, janganlah. Tapi kan udah 3 kali pertanyaannya itu Bang. Dan dia juga Makanya kalau udah 3-4 kali pemerintah harus mengeksekusi dia. Kan dibilang tadi udah 3-4 kali dalam undang-undang itu, dalam hukum, istilah hukum ya, di dalam proses penghukuman seseorang, kalau sudah lebih dari 3 kali itu udah pemerintah udah harus ambil tindakan. Mau diapain ini anak? buktinya dibawa ke Nusa Kambangan, itu kan bukti bahwa Loh, itu bukan penghukuman, tapi itu membuat aturan sendiri. Gitu loh. Nusa Kambangan itu untuk orang yang kejahatannya maksimal, Bos. Tuh, kalau dia hanya pemakai aja, pengedarnya juga baru diduga. Tuh. Atau